Saya ingin menyampaikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres untuk maju di Pilpres 2024 sebagai capres gitu ya, sehingga koalisi yang sudah sekarang terbentuk ini dengan PKB, Gerindra, PAN dan Golkar itu benar-benar untuk memajukan Prabowo sebagai capres, bukan untuk agenda-agenda yang lain. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah PAN dan Golkar resmi mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang, tiba-tiba setelah itu, setelah deklarasi, muncul isu bahwa bergabungnya Golkar dan PAN ke Prabowo itu karena dorongan dari Pak Jokowi. Itu karena ada arahan dari Pak Jokowi. Bahkan Hasyim, adik dari Prabowo, itu mengklaim bahwa bergabungnya Golkar dan PAN itu karena izin dan restu dari Pak Jokowi. Saya nggak tahu lah mana yang benar itu gitu ya. Tapi setahu saya dan menurut pernyataan Pak Jokowi yang terakhir hari ini, Pak Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam urusan deklarasi-deklarasi ini. Tidak terlibat dalam urusan arahan atau mendorong dua partai ini untuk mendukung Prabowo Subianto. Jadi mana yang benar kita lihat nanti gitu. Tapi bagi saya pribadi gitu ya, terus terang agak mengkhawatirkan rasanya kalau kemudian ada dua partai yang bisa dikendalikan secara sekaligus oleh presiden gitu. Ya, karena ini nggak masuk akal gitu. Coba bayangkan, seorang Pak Jokowi gitu ya, memang sebagai presiden Indonesia salah satu yang terbaik dalam sejarah negara kita gitu ya. Memang banyak pekerjaan yang sudah beliau lakukan, tapi untuk bisa mengendalikan dua partai sekaligus di akhir-akhir masa jabatannya, itu bagi saya gitu ya, agak gak masuk akal gitu. Karena kalau Pak Jokowi sekuat itu, kenapa nggak bisa mengendalikan Nasdem? Kenapa gitu? Kenapa dua partai lain ini bisa gitu? Itu kan kemudian menimbulkan tanda tanya. Kalau misalkan Golkar dan PAN bisa dikendalikan dan nurut sepenuhnya kepada Pak Jokowi, itu kan kemungkinannya karena dua sebab, dua faktor gitu. Yang pertama, Pak Jokowi terlalu powerful untuk dua partai ini. Yang kedua, itu karena dua partai ini punya dosa-dosa yang banyak. Dan Pak Jokowi memegang kartu asnya, memegang rahasia-rahasianya, sehingga mereka nggak punya pilihan untuk tidak tunduk kepada Pak Jokowi. Ya, jadi mana yang benar kita bisa lihat nanti 2 atau 3 minggu yang akan datang. Tapi bagi saya gitu ya, kalau sampai kemudian isu yang beredar itu benar gitu ya, soal Golkar dan PAN diarahkan dan didorong oleh Pak Jokowi untuk bergabung dengan Prabowo Subianto gitu ya, bagi saya itu agak mengkhawatirkan, agak berbahaya gitu. Malah aneh kalau kemudian banyak yang mengklaim itu. Seolah-olah mereka bangga bahwa PAN dan Golkar bisa diarahkan sama Pak Jokowi. Seolah-olah bangga sekali. Padahal ini berbahaya dalam alam demokrasi. Gitu. Bahaya loh. Kalau sampai dua partai bisa dikendalikan dan suka-suka presiden, itu agak bahaya. Gitu. Padahal Pak Jokowi udah mau selesai gitu. Kalau awal-awal jabatan sebagai presiden yang masih punya jabatan yang agak panjang 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun, itu masuk akal lah. Kalau kemudian partai-partai itu nurut. Tapi ini Pak Jokowi udah mau selesai gitu. Tapi Golkar dan PAN kok sebegitu ketakutannya kepada Pak Jokowi? Ini ada apa gitu ya? Setelah saya coba telusuri, saya coba analisa, saya coba renungkan gitu ya. Kalau kita perhatikan, dari 4 partai yang menyampaikan deklarasi untuk mendukung Prabowo, termasuk Prabowo sendiri, itu semua pimpinan partai ini punya masalah hukum. Semua itu. Caimin misalkan gitu ya, PKB, itu kan ada kasus kardus duren gitu ya. Itu dalam kasus suap pembangunan infrastruktur tahun 2011 di masa kepemimpinannya SBY gitu ya. Tapi kemudian di tahun 2023 ini itu ada gugatan baru yang menunjukkan bahwa kasus kardus duren itu masih belum selesai sampai sekarang, sehingga itu menjadi kartu mati bagi Caimin untuk bisa menjadi cawapres. Karena kalau Caimin jadi cawapres itu pasti langsung sudah selesai itu. Langsung muncul isu kardus ini. Sementara PAN juga kurang lebih sama. Zulkifli Hasan itu punya masalah di kasus alih fungsi hutan. Dan memang sudah lama gitu ya, di masanya SBY dulu ketika Zulkifli Hasan menjadi menteri gitu ya. Tapi tahun 2020 lalu gitu ya,
ini Zulkifli Hasan diperiksa lagi, dan ini menunjukkan bahwa kasus ini juga belum selesai gitu. Sementara Golkar seperti yang kita tahu itu ada kasus korupsi CPO yang kemudian membuat Airlangga Hartarto diperiksa sampai 12 jam oleh Kejaksaan Agung. Memang lepas sih, bisa keluar sih memang gitu ya. Tapi kalau diperiksa lagi kayaknya dia udah nggak bisa keluar lagi gitu. Jadi dari semua dukungan partai koalisi ini semuanya punya kasus hukum gitu. Termasuk yang paling parah ya Airlangga atau Golkar gitu. Karena dalam informasi yang saya dapatkan kemarin ketika saya ada di Jakarta, itu staf dari Airlangga itu katanya mendapatkan 27 miliar rupiah. Sehingga logikanya kalau stafnya dapat, ya masa pimpinannya nggak dapat. Jadi makanya kemudian itulah yang mungkin membuat seorang Airlangga sampai diperiksa hingga belasan jam. Sementara Prabowo Subianto sendiri sebagai Ketua Umum Gerindra, sebagai capres yang mereka dukung, itu juga ada masalah soal pembelian pesawat bekas. Karena pembeliannya itu sangat-sangat bermasalah. Karena bayangkan, dia beli pesawat bekas dengan utang luar negeri tanpa koordinasi dengan Menteri Keuangan dan bahkan tanpa komunikasi dengan DPR. Ini bagi saya gitu ya, ini tinggal nunggu waktu aja nih meledaknya ini. Kasusnya banyak ini. Dan saya yakin yang punya data ini nggak cuma satu orang, sehingga kalau ini mau dibungkam nggak bisa. Karena pasti ada banyak yang pegang datanya. Bahkan kayaknya teman-teman saya udah punya gitu, cuma belum dikeluarin aja. Jadi ketika Prabowo deklarasi sebagai capres November mendatang, dibukalah semua data-data ini. Dan jangan-jangan gitu ya, nanti ada ceritanya capres ditangkap sama aparat. Karena kasusnya ternyata ada gitu. Jadi dari 4 partai yang mendukung Prabowo kemarin gitu ya, itu semua pimpinannya itu punya masalah-masalah atau dosa-dosa, sehingga mereka ini bisa digiring kemana saja. Sehingga kalau klaim yang menyebutkan bahwa Golkar dan PAN diarahkan oleh Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo atau bergabung dengan Prabowo, itu adalah sebuah kenyataan dan kebenaran dan memang dilakukan oleh Pak Jokowi, terus terang saya agak khawatir gitu, karena bisa jadi ada skenario politik yang kemudian itu di luar soal bahasan capres. Capres itu jadi kayak apa ya? Jadi kayak pengalihan isu aja gitu. Seperti Prabowo yang katanya ada aksi atau ada kegiatan jalan pagi atau jalan sehat gitu ya. Padahal sebenarnya urusannya kampanye. Sama seperti ini. Jangan-jangan ini cuma pura-pura mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2024, tapi ternyata di dalam itu, di dalam koalisi ini ada agenda-agenda yang lain. Agenda yang lain yang kemudian nantinya akan merugikan negara ini. Sehingga dari sini gitu ya, saya ingin menyampaikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres untuk maju di Pilpres 2024 sebagai capres gitu ya, sehingga koalisi yang sudah sekarang terbentuk ini dengan PKB, Gerindra, PAN dan Golkar itu benar-benar untuk memajukan Prabowo sebagai capres, bukan untuk agenda-agenda yang lain. Karena berbahaya sekali kalau kemudian ada 2 partai yang bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi, dan itu tidak menutup kemungkinan partai yang lain termasuk Gerindra dan PKB itu juga bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi gitu. Karena kalau 4 partai ini bergabung dengan total suara lebih dari 40%, itu kan artinya hampir menjadi mayoritas di DPR. Sehingga kalau 4 partai ini bisa dikendalikan betul oleh Pak Jokowi, jangan-jangan gitu ya, ada usulan-usulan atau gerakan-gerakan untuk memuluskan upaya 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Jangan-jangan gitu. Karena kalau kita ngelihat sejarahnya dari koalisi ini gitu ya, termasuk Golkar, PAN, termasuk PKB, seingat saya mereka ini dulu pernah menyampaikan dukungan terkait usulan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Sehingga kalau mereka sampai sekarang itu masih betul-betul bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi, bisa diarahkan kemana saja, jangan-jangan ini nggak bicara soal Pilpres lagi. Jangan-jangan ini bicara soal penundaan pemilu atau usulan 3 periode gitu. Karena kalau memaksakan 3 periode, maka jelas yang jadi cawapres adalah Prabowo Subianto, Jokowi Prabowo gitu. Dan bagi saya ini agak mengkhawatirkan dan membahayakan nasib bangsa Indonesia ke depan gitu. Ya karena mungkin kalau Pak Jokowi bagus gitu ya, Pak Jokowi 2 periode ini sudah berhasil melakukan pembangunan dan memperbaiki banyak hal yang terjadi di Indonesia ini.
Sudah bagus lah, sudah top lah Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian ini 3 periode, ini menabrak banyak aturan-aturan yang sudah ada gitu ya. Ini kayaknya jadi masalah dan jadi bumerang bagi kita semua. Kelompok kadrun-kadrunista yang selama beberapa tahun terakhir selalu gagal untuk melengsarkan Pak Jokowi, kalau sampai kemudian muncul isu 3 periode, jangan-jangan ini nanti juga akan dilengsarkan gitu. Karena sekuat-kuatnya Bung Karno dulu pada akhirnya juga dilengsarkan karena beberapa isu. Jangan sampai kemudian Pak Jokowi juga jadi terjebak dengan strategi atau jebakan-jebakan yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. Karena bagaimanapun, sampai kapanpun, yang namanya Prabowo Subianto dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi, itu pasti nggak akan selesai dalam dirinya sendiri gitu ya. Dalam hatinya itu pasti masih ada rasa dongkol itu. Sehingga hati-hati dan berbahaya sekali kalau kemudian partai-partai yang berkoalisi kemarin itu ingin memuluskan upaya 3 periode atau penundaan pemilu atau penambahan perpanjangan masa jabatan gitu. Karena ancamannya jelas adalah pelengseran. Dan bagi Prabowo, kalau Pak Jokowi dilengserkan, ya dia bisa jadi presiden. Kalau dia jadi presiden, saya agak khawatir gitu bahwa dia nggak akan hanya berkuasa 5 tahun, jangan-jangan bisa seumur hidup gitu. Karena apa yang tidak dilakukan oleh Prabowo sebelum ini gitu ya. Di Pilpres 2019 misalkan, sampai ada beberapa orang meninggal dunia gara-gara demonstrasi menolak keputusan KPU. Dan Prabowo kayak biasa aja gitu ya. Kayak nggak ada rasa bersalah, sehingga ya dalam sejarahnya Prabowo yang pernah melakukan penculikan bersama timnya, tim Mawar dan sebagainya itu gitu ya. Itu kan menunjukkan kalau dia itu sangat-sangat tega, raja tega gitu. Sehingga orang seperti ini kalau kemudian diberikan kekuasaan seperti yang dia inginkan, kita ingin berkuasa dan seterusnya, itu jangan-jangan akan justru merugikan banyak orang dan merugikan negara Indonesia. Sehingga harapan saya dari bergabungnya Golkar dan PAN bersama Gerindra dan PKB, harapan saya koalisi ini benar-benar untuk mendukung Prabowo sebagai capres, bukan agenda-agenda yang lain. Karena saya juga mendapatkan informasi sih sebelumnya gitu ya, sebelum saya bikin video ini, saya mendapatkan informasi bahwa upaya-upaya untuk 3 periode itu masih ada sampai sekarang ini. Konsolidasi, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan untuk mendukung 3 periode itu bahkan masih ada sampai sekarang. Sehingga ya bagi saya harusnya koalisi ini benar-benar untuk capres saja, untuk pilpres saja, bukan untuk agenda yang lain. Sehingga ya sekali lagi saya mendukung Prabowo sebagai capres 2024, terserah siapapun pendampingnya gitu ya. Dan kita akan berhadapan-hadapan dan akan kita lawan lagi, akan kita kalahkan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.